Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita sama-sama satukan hati. Kita persiapkan hati kita, tubuh, pikiran, dan jiwa kita untuk kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pagi hari yang indah ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Jikalau sepanjang malam kami boleh tidur dengan baik, pada pagi hari ini kami bangun dengan kondisi yang baik. Namun meskipun kami dalam keadaan yang kurang baik sekalipun, kami akan tetap menyembah Tuhan. Sebab tidak ada alasan untuk kami bersungut-sungut dan tidak menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih. Terima kasih. Sebab kami mau bersekutu dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Yes. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kami rindukan, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa kami lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kami rindukan, bersekutu dengan Engkau Tuhan, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, menikmati semua kasih-Mu. Yesus, Kau dambaanku. Oh, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami datang menyembah-Mu, Yesus. Yesus, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Oh, tinggal di dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami nikmati hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Yes, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu yang indah. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, yes. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu, Your presence, hadirat-Mu Tuhan menyembuhkan, hadirat-Mu Tuhan memulihkan, hadirat-Mu Tuhan beri sukacita, hadirat-Mu memberi kekuatan yang baru. Yesus, terima kasih Tuhan. Terus nikmati hadirat Tuhan. Kami mau nikmati Engkau lebih lagi. Yes, Jesus. Jesus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu Tuhan. Bawa kami tinggal di dalam, nikmati hadirat-Mu. Yes, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Berbawa kami lebih tinggal di dalam Engkau. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Oh
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara, dalam segala perkara. Engkau turut bekerja, sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja. Oh Yesus, janjimu seperti fajar pagi hari yang tak pernah terlambat bersinar, seperti mentari bersinar, begitu pun janji Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja, sepasti mentari, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Karena itu kami rindu merenungkan firman-Mu, mendengar suara-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menjadikan segala sesuatu itu mungkin bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan membaca firman Tuhan hari ini. Saya ingin kita sama-sama membaca dari 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-3 saudara ya. 2 Korintus 5 ayat yang pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita diam dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 4,
Sebab selama masih diam dalam kemah ini kita mengeluh oleh karena beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Saudara, firman ini berkata, ya, Rasul Paulus menulis ya kepada jemaat yang ada di Korintus, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Kemah di sini berbicara tentang sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang fana. Bisa berbicara tentang rumah kita di bumi, bisa juga berbicara tentang tubuh yang kita diami ini. Tubuh ini diberikan Tuhan sebagai kemah yang tidak kekal, daging kita akan binasa. Rumah-rumah tempat kediaman kita ini di bumi dibongkar satu saat. Walaupun sekaya apapun rumah saudara, dibangun anti gempa sekalipun, kalau waktunya tiba semua akan hancur binasa, termasuk tubuh ini sebagai kemah. Ya, tetapi kabar baiknya adalah Rasul Paulus bilang, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ketika kemah kita di bumi ini dibongkar, manusia tubuh jasmani kita ini binasa ketika kita mati satu saat nanti. Maka Tuhan sudah menyediakan bagi kita sebuah kemah, ya. Kemah yang kekal, satu tubuh kekekalan yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi ya oleh tangan Tuhan sendiri di sorga. Biarlah ini menjadi sebuah penghiburan bagi setiap kita, karena itu orang percaya Yesus tidak takut mati lagi. Saudara, jangan takut mati. Ketika saudara sakit, iblis mengintimidasi, mati kau, mati kau. Mari kita berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi awal dari hidup kekal bersama dengan Bapa, dan itu keuntungan, kata firman Tuhan. Rumah kita di sorga tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi oleh Tuhan sendiri. Ayat yang kedua dikatakan, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Selama kita masih ada di dunia ini, selama kita masih ada dalam tubuh daging kita ini, kita pasti akan mengeluh, ya. Jadi ingat, yang namanya masalah, persoalan, tantangan pasti ada selama kita hidup di dunia. Ya, bahkan selama kita masih ada di dunia, tinggal di bumi ini, kita akan mengeluh, kata Rasul Paulus, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ya, tentunya kita semua rindu. Kenapa orang itu rindu bebas dari masalah? Orang rindu bebas dari tekanan. Orang itu merindukan satu kebebasan dari semua penderitaan. Itu hanya ada nanti kelak di sorga. Selama kita masih ada di bumi ini, kita nggak mungkin bisa bebas dari yang namanya masalah. Kita masih daging, kita masih ada dalam kemah yang fana di bumi ini. Ya, kita mengeluh, kenapa? Kita ini semua rindu sebenarnya hidup damai. Kita ini rindu tidak ada masalah. Kita ini semua rindu tidak ada persoalan. Kita rindu tidak ada hutang piutang. Kita rindu gak sakit lagi. Itu hanya ada di dalam kehidupan nanti setelah kematian. Gak ada sakit, gak ada air mata. Itu hanya ada di sorga. Makanya Rasul Paulus bilang, kenapa kita mengeluh di bumi ini? Karena sebenarnya yang kita rindukan itu tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Kalau engkau rindu bebas dari masalah, bebas dari pencobaan, bebas dari semuanya, itu berarti engkau merindukan satu kehidupan dalam kekekalan, yaitu di sorga. Makanya kalau ada orang bilang, Bu, saya sudah gak kuat, Bu, banyak masalah, banyak tekanan, banyak persoalan. Kalau sudah gak kuat, ya lapor aja ke Tuhan, biar cepat-cepat dipanggil. Nanti di hidup yang sana itu udah gak ada masalah. Tapi orang kalau udah dibilang mau panggil Tuhan, ya gak mau juga, masih mau hidup. Kalau masih mau hidup, ya nikmati aja. Kita pasti akan mengeluh, ya. Ayat 3 berkata, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ya, karena kita ini mau, saudara, mau tidak bersungut-sungut. Ya, mau mengenakan pakaian yang baru itu, ya, pakaian kekudusan. Tapi kita gak berdaya dengan daging ini yang masih bisa marah, masih bisa tertekan, masih bisa ya melakukan semua yang ya
tidak berkenan pada Tuhan. Ayat 4 dikatakan, sebab selama masih diam dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ya, kita mau pakai pakaian kekudusan. Ya, tetapi ya kita masih ada dalam tubuh yang lama. Masih bisa marah, masih bisa tersinggung ya. Tapi itulah perjuangannya ya. Firman Tuhan berkata, ya justru itulah ya, kalau saudara baca nanti di ayat yang kelima, saya dikatakan tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Kenapa kita mengeluh? Kenapa banyak persoalan di dunia ini? Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita. Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk semua hal itu, supaya kita diberikan jaminan atas segala sesuatu yang telah disediakan Allah bagi kita kelak. Jangan pernah mundur, apapun masalahmu, nikmati, syukuri, jalani, hadapi. Jangan pernah putus asa, ya, masalah kita tidak bikin kita mati. Mari hadapi dengan iman yang teguh, percaya hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Karena itu saudara, biar hari ini menjadi hari kemenangan bagi setiap kita. Kita mau percaya Tuhan sanggup mengubah masalahmu menjadi berkat. Tuhan sanggup mengubah bebanmu menjadi berkat. Karena itu tetaplah percaya. Mari kita mau renungkan firman ini. Sekali lagi kita mau berkata, ku yakin dan percaya Engkau Tuhan yang sanggup mengubah setiap masalah menjadi berkat, menjadi kesempatan bagi kami yang percaya. Katakan saudara, ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, kami percaya dengan iman. Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau Tuhan yang sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kami berserah, ketika kami percaya, ketika kami berharap, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu di hidup kami. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Biar hari demi hari kami jalani bersama dengan Tuhan. Kami menang, bahkan lebih daripada pemenang. Bahkan dalam segala perkara kami belajar untuk bersyukur. Kami tahu Tuhanlah yang sedang mempersiapkan kami di dalam kehidupan di dunia yang berat ini. Kami mengeluh oleh beratnya tekanan, tapi kami yakin Tuhan justru mempersiapkan kami agar kami menerima mahkota kehidupan. Berkati anak-anakmu dalam perjuangan iman, masalah, pencobaan, sakit, penyakit, mereka menang. Biarlah Tuhan ada pemulihan demi pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan. Berkati mereka yang bekerja, kuliah, sekolah, Tuhan sertai Bapa, berikan keberhasilan agar hidup kami boleh menjadi terang dan contoh bagi orang-orang sehingga mereka boleh datang kepada Kristus. Yang berulang tahun hari ini Tuhan berkati, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan menjadi jawaban. Tuntun langkah-langkah hidup kami ke dalam perkenanan-Mu saja ya Bapa. Kau terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, diberkati tanahnya, diberkati buminya, diberkati pemerintahnya, takut akan Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, roh takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan hanya keputusan dan kehendak Tuhan atas bangsa ini. Kami tidak pernah berhenti berdoa, Tuhan campur tangan. Lawatan-Mu terjadi atas Indonesia, hujan pertobatan tercurah, pertobatan demi pertobatan kami mendengar begitu banyak orang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah-Mu tercurah bahkan bagi bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, mereka yang terus setia berdoa.
Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Shalom dan Immanuel. Selamat pagi.